Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suci Anggraini dengan NIM akhir 049 dari program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas sosiologi film saya yang berjudul Framing Representasi Solidaritas Sosial pada Persahabatan dalam film 5 cm tahun 2012, karya Doni Dirgantoro. Sinopsis dari film ini adalah film 5 cm merupakan film drama petualangan Indonesia yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diadaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro dengan judul yang sama. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini mengisahkan perjalanan persahabatan 5 tokoh utama, yaitu Zafran, Genta, Arial, Ian, dan Riani. Persahabatan yang telah terjalin selama kurang lebih 10 tahun tersebut menjadi inti cerita yang dikembangkan melalui berbagai dinamika kehidupan dan perjalanan pendakian Gunung Semeru. Cerita bermula ketika kelima sahabat tersebut memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi selama 3 bulan. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk refleksi agar masing-masing memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengejar tujuan hidupnya. Setelah 3 bulan berlalu, mereka kembali bertemu dan memulai perjalanan menuju Gunung Semeru bersama seorang adik dari Arial bernama Arinda. Perjalanan tersebut tidak hanya menjadi pendakian menuju puncak Mahameru, tetapi juga menjadi perjalanan yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Selama pendakian, kelima tokoh menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari kondisi alam maupun konflik yang muncul di antara mereka. Berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan sikap saling membantu kerjasama, kepedulian, pengorbanan, dan dukungan antar sahabat. Dalam menghadapi setiap rintangan, melalui rangkaian peristiwa tersebut, film 5 cm menyajikan kisah persahabatan yang tidak hanya dibangun oleh kedekatan emosional, tetapi juga oleh pengalaman bersama yang memperkuat hubungan antar tokohnya. Berikut adalah identitas dari film 5 cm. Film ini berjudul 5 cm, sutradaranya adalah Rizal Mantovani. Film ini diadaptasi dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Kemudian rumah produksinya adalah Soraya Interscene Films. Film ini dirilis pada tanggal 12 Desember 2012 dengan durasi 125 menit, bergenre drama, petualangan, dan motivasi. Fokus ceritanya adalah persahabatan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru dengan mengangkat tema impian, cinta, dan nasionalisme. Film ini memiliki 5 tokoh pemeran utama, yaitu yang pertama ada Herjunot Ali sebagai Zafran, yang kedua ada Fedi Nuril sebagai Genta, yang ketiga ada Denny Sumargo sebagai Arial, yang keempat ada Ralin Shah sebagai Riani, yang kelima ada Igor Saikoji sebagai Ian, dan yang terakhir ada Pevita Pierce sebagai Dinda. Dalam menganalisis film 5 cm ini, saya menggunakan teori sosiologis dari Emil Durkheim, yaitu mengenai solidaritas sosial. Jadi, teori solidaritas sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dalam penelitian ini, teori solidaritas sosial Emil Durkheim digunakan untuk memahami bentuk solidaritas yang direpresentasikan dalam film 5 cm. Hubungan persahabatan antara 5 tokoh utama memperlihatkan adanya rasa kebersamaan, kepercayaan, kerjasama, dan saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, masing-masing tokoh juga memiliki peran yang berbeda tetapi tetap saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, teori solidaritas sosial Durkheim dinilai relevan sebagai landasan untuk menganalisis representasi solidaritas sosial yang ditampilkan dalam film 5 cm. Kemudian, untuk menganalisis framingnya, saya menggunakan teori framing Sundang Pan dan Gerald M. Koschicki. Teori ini terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada struktur sintaksis, yang merupakan cara media menyusun suatu peristiwa menjadi sebuah cerita yang utuh. Dalam film 5 cm, struktur ini dapat diamati melalui penyusunan adegan, pengenalan tokoh, konflik, maupun dialog yang membangun alur cerita sehingga penonton memahami peristiwa dari sudut pandang tertentu. Yang kedua ada struktur skrip, berkaitan dengan pola penyajian peristiwa dalam sebuah cerita. Struktur ini menunjukkan bagaimana rangkaian kejadian disusun sehingga membentuk hubungan sebab akibat dan menghasilkan alur yang mudah dipahami oleh penonton. Kemudian ada struktur tematik, mengacu pada cara media mengorganisasikan gagasan utama yang ingin disampaikan dalam film. Struktur tematik dapat dilihat dari tema yang terus dimunculkan melalui hubungan antar tokoh, konflik, maupun penyelesaian cerita sehingga menghasilkan pesan tertentu. Terakhir ada struktur retoris yang berkaitan dengan penggunaan unsur-unsur yang berfungsi memperkuat pesan seperti dialog, ekspresi tokoh, musik, simbol maupun teknik pengambilan gambar. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk membangun suasana serta menegaskan makna yang ingin disampaikan kepada penonton.
Keempat, struktur tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana suatu media membangun realitas dalam penelitian ini. Model framing Zondan Pan dan Gerald M. Koschicky digunakan untuk menganalisis bagaimana film 5 cm merepresentasikan solidaritas sosial melalui penyusunan adegan, hubungan antar tokoh, tema persahabatan, serta penggunaan dialog dan unsur visual. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya melihat bentuk solidaritas yang ditampilkan, tetapi juga memahami bagaimana makna solidaritas tersebut dikonstruksi sehingga dapat diterima oleh penonton. Baik, selanjutnya adalah penerapan struktur framing Zondan Pan dan Gerald M. Koschicky dalam analisis film 5 cm. Struktur yang pertama adalah sintaksis, kemudian perangkat framingnya adalah skema penyusunan peristiwa, unit yang dianalisis adalah adegan, dialog, tokoh, latar, dan konflik. Fokus analisisnya adalah menganalisis bagaimana film menyusun peristiwa yang menunjukkan bentuk solidaritas sosial dalam hubungan persahabatan. Kemudian struktur yang kedua adalah skrip, perangkat framingnya adalah kelengkapan unsur 5W+1H, unit yang dianalisis adalah what, who, when, where, why, and how. Kemudian fokus analisisnya adalah menganalisis bagaimana alur cerita membingkai konflik, tantangan, serta proses terbentuknya solidaritas sosial antar tokoh. Selanjutnya adalah struktur tematik dengan perangkat framingnya adalah detail, koherensi, bentuk kalimat, hubungan antar kalimat. Unit yang dianalisis adalah tema, dialog, narasi, hubungan antar adegan. Fokus analisisnya adalah menganalisis tema solidaritas sosial yang dibangun melalui hubungan persahabatan, kerjasama, kepedulian, dan pengorbanan para tokoh. Selanjutnya adalah struktur retoris. Perangkat framingnya adalah leksikon, grafis, metafora, unsur visual. Unit yang dianalisis adalah dialog, ekspresi, tokoh, musik, sudut pengambilan gambar, simbol visual. Fokusnya menganalisis unsur verbal dan visual yang digunakan film untuk memperkuat makna solidaritas sosial. Keempat, struktur framing Zondan Pan dan Gerald M. Koschicky menjadi acuan dalam proses analisis data penelitian ini. Setiap adegan yang telah dipilih dianalisis berdasarkan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Kemudian diinterpretasikan menggunakan teori solidaritas sosial Emile Durkheim untuk menjelaskan bagaimana film 5 cm membingkai solidaritas sosial dalam hubungan persahabatan, serta konflik dan tantangan sebagai proses terbentuknya solidaritas sosial. Baik, selanjutnya adalah daftar adegan yang sudah dianalisis menggunakan teori solidaritas sosial Emile Durkheim dan teori framing Zondan Pan dan Gerald M. Koschicky. Adegan pertama adalah adegan ke-25, yaitu menit 13.42, mengenai kesepakatan tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Jadi adegan ini menunjukkan bahwa solidaritas dibangun melalui komitmen dan kepercayaan, bukan karena sering berkomunikasi. Menurut Durkheim, hal ini termasuk solidaritas mekanik karena didasari kesamaan, nilai, dan tujuan. Selanjutnya adalah adegan kedua, yaitu adegan ke-101 pada menit 46.20. Adegan ini menunjukkan pertemuan kembali setelah 3 bulan. Adegan ini menunjukkan bahwa persahabatan tetap kuat meskipun lama tidak bertemu. Hal ini mencerminkan solidaritas mekanik yang dibangun dari pengalaman dan kepercayaan bersama. Selanjutnya adegan ke-102 sampai 104, yaitu pada menit 47.58 sampai 48.41, yaitu tentang menunggu Ian dan membantu Ian naik ke kereta. Adegan ini memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab antar sahabat melalui tindakan saling membantu. Menurut Durkheim, ini merupakan bentuk solidaritas mekanik. Adegan yang keempat adalah adegan ke-129 pada menit 58.46, yaitu tentang tekad menuju Mahameru. Adegan ini menunjukkan kesamaan visi, misi, komitmen, dan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut mencerminkan solidaritas mekanik. Kemudian adegan yang kelima adalah adegan 139 sampai 140 pada menit 1 jam 4 menit 59 detik sampai 1 jam 5 menit 19 detik. Adegan ini tentang menghadapi medan pendakian dan memperlihatkan kerjasama serta kepedulian antar sahabat dalam menghadapi tantangan. Solidaritas mekanik terlihat dari rasa kebersamaan yang mereka miliki. Selanjutnya adalah adegan ke-205 sampai 212, yaitu pada menit 1 jam 31 menit 22 detik sampai 1 jam 33 menit 30 detik mengenai peristiwa batu jatuh. Adegan ini menunjukkan kepedulian, pengorbanan, dan tanggung jawab bersama saat menghadapi bahaya. Peristiwa ini mencerminkan solidaritas mekanik. Selanjutnya adalah adegan ke-213 pada menit 1 jam 37 menit 41 detik, yaitu mereka tetap melanjutkan perjalanan setelah insiden.
Adegan ini menunjukkan bahwa kebersamaan mampu membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini merupakan bentuk solidaritas mekanik. Selanjutnya adalah adegan ke-214 pada menit 1 jam 39 menit 25 detik, yaitu setibanya mereka di puncak Mahameru dan melakukan upacara 17 Agustus. Keberhasilan mencapai puncak merupakan hasil kerjasama, komitmen, dan pengorbanan seluruh anggota, bukan merupakan pencapaian individu. Adegan ini mencerminkan solidaritas mekanik. Selanjutnya adalah adegan ke-253 pada menit 1 jam 57 menit 39 detik, bertemunya kembali beberapa tahun kemudian. Adegan ini menunjukkan bahwa persahabatan tetap terjaga meskipun setiap tokoh menjalani kehidupan masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa solidaritas mekanik tetap bertahan karena adanya kesamaan nilai dan pengalaman. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi film 5 cm ini merepresentasikan solidaritas sosial melalui komitmen, kepercayaan, kepedulian, kerjasama, dan pengorbanan antar sahabat. Analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Koschicky menunjukkan bahwa representasi solidaritas dibangun melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, dengan struktur tematik dan retoris sebagai unsur yang paling dominan. Berdasarkan teori Emil Durkheim, bentuk solidaritas yang paling dominan dalam film adalah solidaritas mekanik, karena didasarkan pada kesamaan nilai, tujuan, pengalaman, dan kesadaran kolektif. Secara keseluruhan, film 5 cm menegaskan bahwa solidaritas merupakan fondasi utama dalam mempertahankan persahabatan dan mencapai tujuan bersama. Demikian pemaparan hasil penelitian mengenai representasi solidaritas sosial pada persahabatan dalam film 5 cm melalui analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Koschicky. Berdasarkan hasil penelitian, film 5 cm merepresentasikan solidaritas sosial sebagai fondasi utama dalam mempertahankan persahabatan melalui komitmen, kepercayaan, kepedulian, kerjasama, dan pengorbanan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.